Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari mata kuliah KBT kelas G ingin mempresentasikan startup yang kami buat bernama Karista. Oke, selanjutnya. Pertama-tama, biarkan saya memperkenalkan tim dari startup ini. Pertama ada Rio Triadinata dengan NIM 291 dengan posisi sebagai desainer. Selanjutnya ada saya, Noval Givari Ramadana dengan NIM 087 di posisi sebagai front-end developer. Selanjutnya terdapat Muhammad Eka Nur Arif dengan NIM 299 yang berada di posisi sebagai backend developer. Terakhir terdapat Yogi Pratama Nusantara dengan NIM 059 di posisi sebagai bagian marketing. Selanjutnya, nah, di sini terdapat urutan pengaplikasian Karista sebagai website yang menyediakan jasa untuk pendanaan startup. Pertama-tama first quarter yaitu tahap desainer yaitu berada pada bagian perancangan Figma, alur aplikasi dan sebagainya. Selanjutnya ada second quarter yaitu bagian front end yakni bagian tampilan depan dari website yang kami buat. Selanjutnya terdapat third quarter yaitu backend. Di sini mengatur bagian database, hosting, dan bagian interaktif untuk website agar dapat digunakan. Dan terakhir ada fourth quarter, yaitu bagian marketing, yang dimana di sini kami mempromosikan penggunaan website kami kepada calon pengguna seperti investor dan pengguna user biasa. Nah, oke. Selanjutnya, biarkan saya menjelaskan bagian overview. Di sini startup kami bernama Karista. Karista adalah platform revolusioner yang dirancang khusus untuk membantu startup baru memperkenalkan bisnis mereka kepada pengguna potensial secara lebih efektif. Di dunia yang penuh dengan persaingan, fleksibilitas dan daya tarik adalah kunci untuk meraih sukses. Itulah mengapa Karista hadir untuk memberikan solusi yang komprehensif dan mudah digunakan bagi para pendiri startup. Selanjutnya, para bagian objektif ini adalah segala fitur yang kami berikan kepada calon startup yang mendaftar pada website kami, yaitu pendiri startup dapat memasukkan profil bisnis terperinci. Startup dapat membuat profil bisnis yang mencakup semua informasi penting. Contohnya seperti portfolio, anggota, dan experience yang telah mereka dapat agar dapat membantu pendirian startup mereka. Selanjutnya ada deskripsi produk atau layanan. Startup dapat mendetailkan produk atau layanan yang mereka tawarkan dengan cara yang menarik dan informatif. Ini penting agar pengguna dapat memahami produk atau layanan apa yang disajikan oleh startup. Selanjutnya terdapat goal dan tujuan. Menyajikan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai oleh startup, serta strategi yang akan digunakan untuk mencapainya. Bagian ini penting untuk menarik perhatian investor agar mereka paham goal dan tujuan yang ingin mereka capai. Oke, untuk selanjutnya, eh, setiap anggota akan membahas bagian role-nya. Oke, lanjut. Eh, saya di sini perkenalkan, nama saya Rio Triadinata. Saya di sini sebagai desainer atau pembuat prototipe dari web kami. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan logo dan palet warnanya. Di sini desain dari logo kami menggunakan gambar berbentuk koper dan kaca pembesar yang melambangkan eh, kita dapat mencari tempat perusahaan yang memiliki ide atau inovasi yang baru dan kita dapat mencarinya dengan mudah. Lalu kenapa kita memakai 4 palet warna ini? Yang pertama yaitu palet hitam biru dan yang kedua adalah lavender atau biru keunguan, yang ketiga cyan atau biru kehijauan dan keempat putih. Lanjut. Selanjutnya di sini ada tampilan beranda. Desain beranda ini eh, menampilkan home utama dan menampilkan kategori dari startup kami. Bisa dilihat di sini ada beberapa gambar yaitu ada kategori. Nah, di situ akan dimasukkan oleh beberapa kategori yang akan dimasukkan dari kami. Lalu di sini ada tombol search. Di sini digunakan untuk mencari nama startup atau nama kategori yang diinginkan oleh pengguna.
Lalu selanjutnya di sini ada tombol Join Us. Di sini digunakan untuk registrasi pengguna apabila pengguna belum memiliki akun baru. Lalu di sini ada sign in. Nah, sign in ini digunakan untuk login apabila pengguna sudah memiliki akun di web kami. Lalu selanjutnya ada About Us. Di sini About Us digunakan untuk pengguna agar mengetahui eh, siapa pembuat dan orang yang terlibat dari pembuatan web kami. Lalu ada tombol English di sini untuk mengganti bahasa ke bahasa Indonesia. Lanjut. Nah, selanjutnya ada tampilan About Us. Tampilan About Us ini didesain digunakan untuk pengguna agar mengetahui siapa saja orang yang terlibat dalam pembuatan web Karista ini. Dari orang desain, pembuat front end dan back end, serta orang yang memarketingkan dari web kami. Di 4 kotak ini ada gambar dari keempat wajah kami dan nama serta NIM dari kami. Lanjut. Ya, selanjutnya di sini ada tampilan dari Join Us dan Check In. Tampilan dari Join Us dan registrasi ini disepakati oleh kami berempat dengan tampilan yang simpel dan eh, biasa saja karena agar pengguna dapat gampang dan mudah mengerti dari tampilan ini. Bisa dilihat di tampilan Sign Up. Di sini ada hanya memasukkan nama, terus enter email atau email Gmail kalian serta memasukkan password dan Anda dapat masuk ke dalam webnya. Dan di sini ada login. Di sini memerlukan email dan password yang telah dibuat dari sign up tadi atau ke join us. Lanjut. Di sini ada dashboard page. Dashboard page ini adalah menu utama dari Karista yang didesain digunakan untuk pengguna apabila sudah masuk ke dalam kategori yang diinginkan. Jadi sebelum masuk ke dashboard page kan kalian di beranda. Nah, beranda itu kalian masuk yang kategori yang Anda inginkan akan masuk ke dashboard page. Lalu di sini itu kalian dapat melihat gambar dan nama startup yang disediakan di web kami. Oke, lanjut. Nah, di sini ada detail page. Tampilan dari detail page ini apabila pengguna sudah masuk ke dalam startup yang dipilih di sebelumnya yaitu di dashboard page. Nah, ketika pengguna sudah masuk ke dalam, pengguna dapat melihat di seluruh detailnya di sini terdapat beberapa gambar atau portofolio dari startupnya serta tim yang membuat dari startup serta lokasi dari startup serta ada kontak dari startupnya. Jadi di sini semua informasi dari yang dibutuhkan oleh pengguna akan tertampung di dalam sini. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh front end kami, Noval Givari. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada bagian perancangan front end. Pertama, perkenalkan, nama saya Noval Givari Ramadana. Saya di sini sebagai posisi front end developer yang mengatur bagian tampilan depan dari website startup kami. Oke, pertama-tama untuk frameworknya kami menggunakan React JavaScript. Di sini React JavaScript merupakan framework library Java yang banyak digunakan dan kami sepakat untuk menggunakannya karena kesederhanaannya dan banyak digunakan oleh semua website. Di sini, React dapat memfasilitasi pembuatan daripada komponen antarmuka yang interaktif, stateful, serta mudah untuk digunakan ulang. Untuk selanjutnya, saya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript sebagai bahan perancangan website. Bahasa markup seperti HTML, CSS uh, juga banyak digunakan dalam perancangan website. HTML sendiri digunakan untuk menentukan struktur dan konten halaman web. Sedangkan CSS digunakan untuk tampilan halaman, yakni untuk menambahkan gaya pada tampilan website agar lebih user friendly dan user experience menjadi lebih baik. Selanjutnya, bahasa pemrograman JavaScript ini memperbolehkan website startup kami menjadi lebih interaktif dan fungsional. Untuk terakhir,
Saya menggunakan toolkit Font Awesome Icons sebagai suplementasi penampilan website. Dengan penambahan icon, ini menjadikan tampilan website menjadi lebih interaktif dan user friendly. Dengan desain icon yang udah universal, pengguna dapat menjelajahi website dengan lebih mudah. Oke, mungkin itu saja untuk pada bagian front end. Untuk selanjutnya pada bagian backend akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Eka Nur Arif. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada perancangan backend. Sebelumnya, perkenalkan saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Eka Nur Arif dengan NIM 299. Di sini untuk perancangan backend, dari database kita sepakat untuk menggunakan MySQL, yang dimana MySQL penggunaannya kami menggunakan PHP MyAdmin sampai P karena penggunaannya cukup mudah, yaitu tinggal menghidupkan saja lalu kita masuk ke localhost 3000. Lalu untuk selanjutnya server yang kami gunakan adalah JavaScript. Untuk server yang dapat menghubungkan antar database dan tampilan front end, kami menggunakan JavaScript karena dari pihak front end kami menggunakan JavaScript, jadi untuk servernya kita menggunakan JavaScript agar sinkron. Lalu yang terakhir ada hosting dan domain. Domain dan hosting kami menggunakan rumah web untuk web client-nya, dan untuk mengatur online web kami menggunakan cPanel. Dan untuk web yang kami tampilkan bernama karista.xyz. Dari cPanel sendiri, di sini kami memasukkan MySQL ke dalam database cPanel. Lalu untuk tampilan front end-nya kita masukkan ke dalam file cPanel agar dia dapat tampil. Lalu untuk servernya sendiri, JavaScript kita masukkan ke dalam Java Node file. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada posisi marketing, yaitu Yogi Pratama Nusantara. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Muhammad Eka. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yogi Pratama Nusantara. Di sini saya sebagai digital marketing atau pemasaran, di mana digital pemasaran yang kami gunakan ada beberapa tahap, yaitu ada 5 tahap, di mana yang pertama itu adalah menggunakan metode media sosial dan metode content creator, di mana media sosial ini kita akan memanfaatkan media sosial yang ada, yang memiliki beberapa follower, dan di sini kami akan mengisi dengan memakai konten-konten menarik untuk memasarkan ide kami dalam hal video, foto, dan yang lainnya. Sebagai contoh, di sebelah saya adalah sebagai contoh untuk pemasaran di media sosial. Yang kedua, kita mengikuti event di mana event marketing itu ada di event-event tertentu yang dimana kita bisa mempromosikan ide-ide kita untuk dimasukkan ke event tersebut. Yang ketiga, yaitu adalah telemarketing dan pemasaran khusus. Penawaran khusus, di mana telemarketing dan penawaran khusus ini sebagai acuan supaya teman-teman mahasiswa itu bisa mengidekan atau memajukan ide-ide mereka untuk bisa berkembang atau disponsori oleh pihak-pihak tertentu. Yang keempat adalah memakai sponsorship. Nah, di mana sponsorship ini untuk kita bisa berkembang lagi pada acara-acara tersebut. Yang terakhir ada yang kelima, yaitu influencer marketing, di mana kita meminta bantuan seperti contohnya pada CCP-nya Prodi, di mana CCP Prodi nanti kita ajak kerjasama supaya kita mempromosikan ide kita. Mungkin itu aja dari tim pemasaran. Saya kembalikan ke Naufal Gifari. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada sesama anggota yang telah menjelaskan bagian posisinya. Sebelum mengakhiri video ini, hendaklah kami menunjukkan video penggunaan website kami. Kami dari kelompok startup Karista, kurang lebihnya mohon maaf, dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.